Bab 1664 Tidak sanggup. Siapa yang bergerak akan mati. Semua orang yang ada langsung heboh karena perkataan ini. Sombong sekali. Kata pertama yang terlintas di pikiran semua orang, tetapi anehnya, tak seorang pun berani bertanya atau melawan. Sebaliknya ekspresi wajah semua orang menjadi lebih serius, takut, dan ingin tahu. Mereka yang bisa datang ke sini, semuanya adalah para jenius terbaik di peradaban mereka masing-masing. Mereka jelas berkualitas dalam hal kekuatan dan kepintaran. Menurut mereka, lelaki berjubah hitam di hadapannya itu tidak hanya memiliki pengakuan dari benda ilahi tertinggi, tetapi juga mampu tetap tenang saat berhadapan dengan begitu banyak master dari berbagai peradaban, dan menganggap semua master itu seperti orang biasa. Ini pasti bukan orang biasa. Entah dia memiliki kekuatan tak terkalahkan, atau keluarganya yang tak terkalahkan. Siapapun yang bergerak duluan saat ini, pasti akan mampus. Sander memimpin beberapa orang dan berjalan menuju kejauhan. Dia tidak memiliki kesombongan memandang rendah diri semua orang. Sebaliknya, dia sangat tenang dan kalem, bagaikan seorang pelajar, tanpa kesan yang menakutkan. Namun karena hal itu, orang-orang di lapangan menjadi semakin takut dan tidak berani bertindak. Wajah anggota klan Nan sangat masam. Pada saat ini, mereka secara alami menyadari bahwa Sander bukanlah orang yang biasa. Semua orang bisa saja memilih untuk tidak mengambil tindakan, tetapi mereka harus mengambil tindakan, karena jika mereka membiarkan Sander dan yang lainnya pergi seperti ini, maka klan Nan niscaya akan kehilangan reputasi. Lalu, mereka tahu betul bahwa orang-orang di sekitar tidak akan menyerahkan senjata sen tertinggi itu dengan mudah. Asal ada yang bergerak duluan, orang-orang ini pasti akan ikut menyerang. Tentu saja, harus ada yang bisa menyerang Sander duluan. Bukankah dia mengatakan siapa yang bergerak akan mati? Asalkan ada orang yang bergerak tetapi tidak mati, semua orang tidak akan lagi memiliki keraguan dan akan bergegas maju untuk menyerangnya dengan sekuat tenaga. Tentu saja timbul pertanyaan, siapa yang lebih dulu? Hazak menoleh dan menatap seorang pemuda dari klan yang berdiri di sampingnya. Ketika pemuda itu melihat Hazak menatapnya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Oh sial, kamu ingin aku menyerang? Leo langsung berlutut hanya dengan satu kalimat. Aku lebih lemah darinya, dan kamu ingin aku menyerang? Hazak menatap pemuda itu, dan pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Meskipun ini akan menyinggung Hazak, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Lagi pula, kamu ingin aku mati, mengapa aku harus berusaha menyenangkanmu? Melihat pemuda itu menggelengkan kepalanya, Hazak tidak marah. Dia menoleh ke arah Lizon yang berada di kejauhan. Kak Lizon, ada seseorang yang berpura-pura menjadi murid klan Tuogu. Apakah kamu tidak mengurus masalah ini? Lizon berkata dengan tenang, Hazak, jangan mencoba menjebakku lagi, tidak ada orang bodoh di sini. Hazak bertanya, menyerang sama-sama. Lizon menatap Sander yang berdiri paling depan di kejauhan, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, orang ini berpura-pura lemah saja, kita tidak mungkin bisa mengalahkannya. Pada awalnya, dia tidak mengetahui kekuatan Sander, jadi wajar saja dia meremehkannya. Namun ketika dia melihat Sander membuat Leo berlutut di sana hanya dengan satu kalimat, dan pengakuan dari senjata-senjata sen tertinggi, dia menyadari bahwa pria ini jelas bukan orang biasa, terutama saat pria ini masih tetap tenang dan tidak takut menghadapi jenius dari Sekte Benwu dan Sekte Kumen. Dia mengerti bahwa pria ini tidak hanya kuat, tetapi memiliki latar belakang yang kuat. Meskipun dia mengenal semua jenius dari generasi muda peradaban tertinggi, ada dua jenius dari peradaban tertinggi yang tidak dia kenal sama sekali, yaitu Paviliun Xianbao dan Domain Guanxuan.
Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Lizon tiba-tiba menjadi sangat serius. Jika saja dia tidak berani memikirkannya lebih jauh, tetapi dia telah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini dan segera berhenti. Manusia bisa melakukan kesalahan, tetapi tidak boleh terus melakukan kesalahan. Lizon memandang Hazak yang ada di kejauhan dengan ekspresi wajah muram. Dia tahu orang ini pasti tidak akan mengakui kekalahan, jadi dia mengingatkannya, "Kak Hazak, dia tidak membunuh Leo tadi, tapi hanya menekannya." Ini menandakan dia tidak bermaksud menjadikan klan Nan sebagai musuhmu. Dia hanya memberimu peringatan, tapi jika kamu masih menyerang, seluruh klan Nan juga akan terlibat dalam masalah. Hazak tetap diam. Dia tahu jika dia menyerang lagi, itu berarti pertarungan sampai mati. Senjata Sen tertinggi. Reputasi. Wajah Hazak sangat muram dan tidak yakin. Pada saat ini, Leo yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Kak, lupakan saja." Hazak menatap Leo, dan Leo berkata cepat, "Kita tidak bisa mengalahkannya." Dia terus melawan kekuatan Tao, tetapi sia-sia saja. Jika Hazak menyerang, dia tidak tahu apa hasil akhirnya, tetapi dia akan menjadi orang pertama yang mati. Oh sial, menyerah saja. Nyawa lebih penting. Hazak menatap Sander, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Ketika orang-orang melihat bahwa dua keluarga super makhluk dewa tidak berani mengambil tindakan, mereka juga tidak mengambil tindakan. Meskipun senjata Sen tertinggi itu sangat menggoda, namun nyawa lebih penting. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar yang mengambil tindakan, Yafop dan yang lainnya di samping Sander menghela napas lega. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa kecil dari langit, "Siapa yang bergerak akan mati. Kamu benar-benar sombong." Mendengar hal itu, semua orang menoleh ke kejauhan dan melihat seorang pria berjalan perlahan ke arah mereka. Pria itu mengenakan jubah ungu dan tampak sangat mulia. Saat dia keluar, semua orang berseru, "Peradaban ilahi! Peradaban ilahi!" Mendengar perkataan ini, Yafop dan Kinta di samping Sander langsung pucat, dan wajah Hendo juga menjadi sangat serius. Peradaban ilahi. Inilah peradaban tertua di alam semesta mula dan juga peradaban tertinggi pertama yang datang ke alam semesta mula. Tidak seorang pun tahu seberapa kuatnya latar belakangnya. Melihat ada orang yang datang, Hazak tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia melangkah dengan cepat mendatangi pria itu. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak merasa lebih rendah, perbedaan status yang sangat besar di antara mereka tetap membuatnya tanpa sadar membungkuk, "Kak Sendao." Shinto Sendao. Dia merupakan murid utama Sekte Sendao dan tokoh inti di kalangan generasi muda Sekte Sendao. Shinto Sendao melirik Leo yang berlutut di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Hazak, kamu dalam masalah. Kita adalah teman. Masa kamu tidak mencariku saat dalam masalah?" Hazak segera mengerti bahwa orang ini ingin mendapatkan senjata Sen tertinggi, jadi dia buru-buru berkata, "Kak Sendao, area rahasia ini awalnya ditemukan oleh klan Nan, Sekte Benwu, dan Sekte Kumen, tapi kami berbaik hati dan membiarkan sekelompok orang ini mengikuti kami. Kami tidak menyangka bahwa mereka akan menggelapkan benda ilahi tertinggi dan menekan orang-orangku, membiarkan mereka berlutut. Anda harus menegakkan keadilan ini." Awalnya dia tidak memiliki kepercayaan, tetapi saat ini, dia sangat percaya diri. Tak peduli seberapa hebatnya dirimu, apa bisa lebih hebat dari Sekte Sendao? Mendengar perkataan Hazak, Shinto Sendao melirik ke arah Sander dan yang lainnya, lalu menatap ke arah Zack dan Yazen yang berada di kejauhan, berkata sambil tersenyum, "Lama tidak berjumpa." Zack berkata sambil tersenyum,
Shinto Sendao, temanmu tidak jujur. Meskipun kami menemukan area terlarang ini, kami tidak akan bisa masuk jika bukan karena Tuan yang telah merusak segel. Selain itu, kami sudah sepakat, jika dia dapat merusak segel, kami semua akan berbagi tempat ini. Mengenai orang yang berlutut itu, dia hanya ingin mencuri harta karun itu, tapi dia tidak memiliki keterampilan. Semua itu adalah kesalahannya sendiri. Mendengar kata-kata Zack, Yavok dan lainnya yang berada di kejauhan langsung menghela napas lega. Untungnya, pria ini adil. Wajah Hazak tampak sedikit masam, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia tidak berani menyinggung dua orang ini. Shinto Sendao tidak tertarik dengan penjelasan Zack, tetapi bertanya, kalian berdua tidak tertarik dengan senjata Sen tertinggi ini? Zack berkata, tentu saja tertarik. Kami berdua tetap di sini karena kami ingin melihat senjata Sen tertinggi ini dan melihat senjata Sen tertinggi macam apa itu, tapi kami tidak berniat merebutnya. Yazen menganggukkan kepalanya, bertanda setuju. Tepat saat Shinto Sendao hendak berbicara, Sander tiba-tiba tersenyum dan berkata, jika kalian ingin melihatnya, sebenarnya bisa kok. Zack menatap Sander dan berkata sambil tersenyum, kamu bersedia? Sander menganggukkan kepalanya, tentu saja, tapi hanya kalian berdua yang boleh melihatnya. Orang lain tidak boleh. Ketika mereka mendengar kata-kata Sander, semua orang mengubah ekspresi wajah mereka. Kalimat ini ditujukan pada Shinto Sendao. Oh sial, berani sekali. Tak disangka berani menentang keluarga Sendao. Shinto Sendao masih tersenyum, namun senyuman itu berangsur-angsur berubah menjadi tipis. Tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormati sekte Shinto. Belum pernah. Namun Shinto Sendao tidak marah, dia hanya tersenyum dan tetap tenang. Zack melirik Shinto Sendao, lalu menatap Sander dan berkata sambil tersenyum, Kak Yang, terima kasih banyak. Sambil berbicara dia merentangkan telapak tangannya, lalu muncullah sehelai daun di tangannya. Sinar cahaya hijau memancar keluar. Saat berikutnya, dia, Sander dan Yazen muncul di ruang dan waktu khusus. Sander melihat sekelilingnya, sedikit terkejut, karena dia merasa bahwa panca indera dan jiwanya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat di sini, dan pikirannya juga menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Zack tersenyum dan berkata, ini adalah alam daun bodi, dunia khusus yang aku kembangkan sendiri. Dunia ini dapat meningkatkan pemahamanku secara signifikan. Sander menganggukkan kepalanya, ternyata seperti itu. Sambil berbicara dia mengulurkan telapak tangannya, dan pedang dalam lukisan itu muncul tidak jauh di depan mereka berdua. Melihat pedang dalam lukisan itu, Zack dan Yazen sedikit kaget, dan mereka mendekat untuk melihat lebih dekat. Yazen tiba-tiba bertanya, bolehkah aku menyentuhnya? Sander sedikit kaget. Yazen menatap Sander dengan ekspresi polos di wajahnya. Sander tersenyum dan berkata, tentu saja bisa. Terima kasih. Yazen mengulurkan tangannya dan menyentuh pedang itu dengan lembut. Atas instruksi Sander, pedang itu tidak melawan dan membiarkan Yazen menyentuhnya. Sesaat kemudian, Yazen dan Zack saling berpandangan, dan ada sedikit keterkejutan di mata mereka berdua. Zack menatap Sander dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah benda ilahi tertinggi dari zaman kuno. Kak Yang, sungguh kesempatan yang luar biasa. Benda ini bersedia mengakuimu sebagai tuannya. Sander tersenyum dan berkata, hanya beruntung saja. Zack tahu bahwa Sander bersikap rendah hati, jadi dia tersenyum dan berkata dengan serius, Kak Yang, Shinto Sendao memang cukup kuat, tapi juga berpikiran sempit. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Setelah berkata demikian, dia meninggalkan dunia ini.
Beberapa orang kembali lagi. Sander menatap Sinto Sendao di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin merampoknya? Sinto Sendao tersenyum dan berkata, karena kamu sudah mengatakannya, bukankah hal yang memalukan jika aku tidak merampoknya? Jadi, aku akan mengabulkan permintaanmu, hari ini aku akan merampoknya. Saling beradu. Mendengar apa yang dikatakan dua orang ini, wajah orang-orang di sekitar mereka berubah. Yafop dan Kinto di samping Sander benar-benar panik saat ini. Orang di depan mereka tidak sebanding dengan hazak orang ini adalah dari peradaban tertinggi. Hanya satu kata dari orang ini dapat menghancurkan mereka atau bahkan seluruh peradaban mereka. Di mata orang-orang seperti ini, seluruh peradaban tidak berbeda dengan semut. Wajah Hendo juga sangat masam saat ini. Dia tidak takut dengan peradaban super makhluk dewa, tapi peradaban tertinggi semacam ini. Dia tahu bahwa jika dia berdiri di pihak Sander, peradaban bintang kemungkinan besar akan hancur. Tetapi pergi sekarang. Sungguh tidak setia. Hendo menatap adiknya. Jika adiknya pergi, dia bisa mengikutinya. Setelah menerima sinyal dari Hendo, Stari mengerti dan segera melangkah keluar, mengangkat busur di tangannya, dan berteriak, kalian peradaban ilahi ingin berperang, maka berperanglah, tapi peradaban bintang tidak akan pernah meninggalkan teman sendiri. Oh sial. Hendo duduk lemas di tanah. Bersambung.